Banyak situs sejarah di Indonesia yang diketemukan, namun belum terungkap secara keseluruhan. Karena keterbatasan data primer-primer sejarah, akhir-akhir ini juga banyak situs yang mulai bermunculan, namun tetap menjadi misteri. Di episode saat ini akan kita ulas tentang situs di Desa Badran. Badran adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Badran berada pada ketinggian 458 meter di atas permukaan laut dan berjarak 2,2 kilometer dari ibu kota Kecamatan Kranggan, 7,3 kilometer dari ibu kota kabupaten. Tanaman pangan yang dikembangkan di Badran adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah. Tanaman sayuran yang dikembangkan berupa cabai dan kacang panjang. Buah-buahan yang dikembangkan adalah rambutan, durian, salak, pisang, dan pepaya, sedangkan tanaman perkebunan yang dikembangkan berupa cengkih dan kelapa. Ternak yang dikembangkan di Desa Badran berupa sapi, kerbau, kambing atau domba, ayam buras, dan itik. Di balik itu semua, Desa Badran menyimpan jejak sejarah era masa klasik yang berupa 2 makam panjang. Lokasi makam panjang yang pertama tepat berada di belakang gedung Sekolah Dasar Negeri Badran. Di sekeliling makam panjang yang pertama ini, dibangun pagar, keliling dengan pagar tembok bata, dan dilengkapi gapura. Bentar, meskipun bangunan pagar dan gapura ini merupakan bangunan baru, tetapi bangunan ini merupakan bangunan yang berciri khas Majapahitan. Lantai makam panjang ini telah diplaster semen, sedangkan jirat makam ini terbuat dari plaster semen. Makam panjang yang pertama ini memiliki nisan berupa lingga patok yang membujur dari utara selatan. Jarak antar nisan kurang lebih 10 meter. Di kanan kiri nisan terdapat temuan umpak yang terbuat dari batu andesit dengan diameter umpak rata-rata 40 cm. Setidaknya di sini terdapat 8 umpak temuan lain, yaitu bata kuno dengan ketebalan 8 cm. Dari temuan umpak, kemungkinan di sini pernah berdiri bangunan dengan atap semi permanen atau atap organik. Dikarenakan sekitar makam
Ditumbuhi rerumputan, umpak-umpak, dan bata kuno tersebut tak terlihat karena tertutup rerumputan. Lingga patok di sini ukurannya cukup besar, namun tidak memiliki ciri khusus. Lingga merupakan lambang dari Dewa Siwa dalam agama Hindu, berbentuk kemaluan laki-laki atau falus. Lingga sempurna terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar berbentuk segi 4 disebut Brahmabhaga. Bagian tengah berbentuk segi 8 disebut Wisnubhaga. Sedangkan bagian paling atas berbentuk silinder disebut Shivabhaga. Beberapa lingga juga terdapat pahatan wajah dewa, Wisnu, Brahma, Siwa, atau dewa lainnya yang berhubungan dengan pemujaan Siwa. Berdasarkan pahatan wajah yang ada pada lingga, dapat diklasifikasikan dalam beberapa penyebutan, diantaranya Eka Muka, berwajah 1, Dwi Muka, berwajah 2, Trimuka, berwajah 3, Catur Muka, berwajah 4. Umumnya lingga sempurna terbuat dari batu dan diletakkan di atas yoni pada ruang dalam bangunan induk candi. Lingga yang menjadi nisan makam panjang ini merupakan lingga yang hanya mempunyai 2 bagian saja. Disebut lingga semu dan biasanya tidak ditemukan bersama yoni dan digunakan sebagai batas suatu kawasan yang disucikan. Pada umumnya terdapat 4 buah lingga patok yang diletakkan di 4 sudut area bangunan suci. Kadang lingga patok juga berukir aksara Jawa kuno. Yang pernah saya temui adalah berukir mantra, supaya tanah tempat suci tersebut dilindungi oleh para dewa. Saya juga masih belum yakin ini merupakan benar makam atau bukan. Berbeda dengan makam panjang di Klepu dan Gandulan. Kedua makam tersebut memang makam karena terdapat nisan asli, meskipun terdapat jejak kekunoan era masa klasik yang ditata menjadi jirat makam. Ada kemiripan cerita rakyat yang menceritakan tentang makam panjang ini dengan makam panjang Gandulan, namun ceritanya kebalikannya, yaitu ada seorang bangsawan dari Majapahit yang gagah dan tampan, jatuh cinta dengan seorang wanita dari anak seorang petani, namun saya tidak mencatat nama tokohnya. Warga setempat menamakan makam panjang ini dengan nama Sethono Dawa. Bisa pula diartikan makam panjang. Lingga patok biasanya berjumlah 4 buah, dan di sini saya menemui hanya 2 buah lingga patok, sedangkan 2 lingga patok lain menjadi nisan makam panjang. Yang kedua, yang berada 200 meter dari makam panjang ini, yang lokasinya di makam umum berseberangan jalan dengan makam panjang. Yang pertama, ukuran makam panjang yang kedua ini lebih pendek dari makam panjang yang pertama, dengan nisan berupa lingga patok yang tertutup semen secara keseluruhan, sehingga hanya terlihat bagian atasnya. Di sekitar makam terdapat temuan batu kuno, balok batu andesit, batu berprofil.
Antara makam panjang 1 dan 2 diduga merupakan area tempat suci yang dibatasi 4 lingga patok, dan di dalam batas-batas tersebut dulunya pernah berdiri bangunan kuno. Dugaan saya adalah bisa jadi asrama untuk kaum Brahmana karena ada temuan umpak, atau juga bisa candi tanpa atap permanen. Dan ini masih menduga-duga, karena belum diketemukannya prasasti yang menjelaskan tentang situs ini. Hingga kini, kedua makam panjang ini masih menyimpan misteri. Para akademisi, para peneliti, atau penggiat budaya, belum banyak yang mengulas makam panjang ini. Di samping itu, kedua makam panjang ini terkenal wingit dan angker, karena sering memunculkan peristiwa-peristiwa aneh. Perlu adanya pelestarian dari makam panjang ini, dan dihindarkan dari adanya rongsen makam, yaitu klaim sepihak yang mengubah makam-makam leluhur menjadi makam Habib. Pentingnya langkah-langkah untuk melindungi warisan sejarah dan budaya dari praktik-praktik yang merusak ini. Fenomena ronsen kuburan atau pemalsuan makam oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab adalah ancaman serius bagi integritas sejarah lokal. Fenomena ini terkadang tidak hanya berasal dari kelompok yang mengaku Habib, tetapi juga dari kelompok lainnya. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, bisa menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pentingnya peran masyarakat desa dalam merawat makam-makam leluhur. Kepedulian dari tingkat desa adalah kunci untuk menjaga warisan sejarah dan budaya dari ancaman pemalsuan dan klaim palsu. Pemerintahan desa perlu menggalakkan warganya untuk merawat makam-makam leluhur, terutama makam cikal bakal, proklamator desa. Banyak masyarakat desa yang kurang peduli dengan situs-situs bersejarah di daerah mereka. Kepedulian ini sangat penting untuk menghindari pemalsuan makam yang marak terjadi saat ini. Merawat sejarah desa sama pentingnya dengan merawat sejarah negara. Dari pendirian desa-desa inilah akhirnya muncul sebuah negara. Jika kita membiarkan sejarah desa hancur dan banyak terjadi pemalsuan makam serta klaim sepihak, maka lama-kelamaan hal ini akan merusak integritas dan keberlanjutan negara. Demikianlah ulasan tentang situs makam panjang Badran. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.